Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Silmi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perpajakan dan juga teman-teman yang menonton video ini. Pada kali ini, saya akan membahas materi itu dokumen pajak. Apa aja sih yang pajak dikenai untuk UKM Surprise Gift ID ini? Nah, yang pertama itu ada NPWP. NPWP ini adalah sebagai administrasi perpajakan yang digunakan untuk sebagai identitas diri wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, yang ini nih NPWP pribadi. Bisa Ibu dan teman-teman lihat ini tuh NPWP pribadi. Owner belum memiliki NPWP badan. Karena waktu pas wawancara, karena kata ownernya, pas kami wawancara itu katanya omset usaha buket ini tuh belum mencapai 500 juta dalam setahun. Yang kedua itu umur dari toko buket ini belum mencapai 5 tahun. Namun, walaupun omsetnya masih kecil dan umur dari usaha ini pun belum mencapai 5 tahun, namun usaha ini tuh harus didaftarkan ke Dirjen Pajak walaupun nanti eh, hasil pajaknya itu nihil. Nah, perbedaan NPWP pribadi dan NPWP badan itu, NPWP pribadi itu untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di Indonesia. Nah, kalau NPWP badan itu untuk badan usaha atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya itu ada PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan. Jadi PBB P2 ini adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, jadi UMKM surprisegift.id ini tuh toko itu terletak di depan rumah orang tuanya. Jadi tanahnya itu bergabung gitu kayak satu aja. Jadi dalam satu luas tanah tuh ada rumah orang tuanya dan toko dari UKM surprisegift.id ini. Jadi pembayaran PBBP2 ini kata ownernya itu dibayar oleh orang tuanya. Nah, tarifnya itu 0,5% itu dibayar dalam satu kali setahun. Nah, ini ada contoh dokumen surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang bisa Ibu dan teman-teman lihat. Selanjutnya, selanjutnya itu ada PKB atau pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi Kak Femi ini memiliki satu aset kendaraan, yaitu yang digunakan untuk pemakaian pribadi dan juga untuk keperluan operasional usaha. Ya, jadi di sini ada kakak ini bayar pajak kendaraan bermotor namun namun karena kemarin kata kakaknya nggak mau melihatkan gitu. Mungkin ini suatu hal yang privasi. Makanya kami di sini menyuguhkan contoh yang dari media sosial aja kayak online. Ini tuh ada STNK. Nah, di STNK ini sudah tertera gitu berapa pajak yang sudah kita bayar, berapa pajak kendaraan kita tuh jatuh tempo. Terus selanjutnya, nah selanjutnya itu pajak PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan disetorkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, untuk UKM
surprisegift.id ini tuh belum belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Terus karena yang pertama itu kakaknya belum mendaftarkan usahanya ke Dirjen Pajak. Nah, terus katanya omsetnya tuh masih kecil juga, terus usahanya masih berjalan sekitar 4 tahun. Nah, untuk pajak PPN ini tuh kalau semisalnya ini enggak saat ini kakaknya belum memungut PPN dari penjualan barangnya. Jadi kan seharusnya kalau omsetnya tuh kurang lebih dari 4,8 miliar tuh seharusnya kak owner ini wajib untuk memungut PPN atas produk yang dijualnya. Di sini kami juga mencantumkan itu SPT masa PPN. Ini contohnya seperti yang bisa Ibu dan teman-teman lihat. Selanjutnya, selanjutnya itu PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 ini diberlakukan bila UMKM memiliki jumlah pegawai dan wajib memotong PPh 21 dari gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan juga pembayaran dengan nama yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, atau usaha wajib pajak dalam negeri. Nah, saat ini owner ini memiliki satu karyawan tetap, namun owner tidak memungut PPh 21 dari karyawannya. Jadi gaji karyawan tuh tidak dipotong PPh 21 untuk saat sekarang ini. Seharusnya itu dikenai kalau UMKM yang besar dan juga memiliki jumlah banyak pegawai ya. Jadi itu tuh harus dikenai PPh 21. Di sini kami juga mencantumkan contoh dokumennya. Selanjutnya, selanjutnya itu lampiran dokumen pajak. Nah, yang ini yang di sebelah kiri ini tuh ada contoh dokumen surat setoran pajak atau SSP. Seperti teman-teman lihat di sini ada NPWP, nama WP, alamat WP, identitas ya. Terus yang di sini itu ini contoh dokumen surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan. Baik, itu saja materi dari saya. Jika ada salah, kurang, saya mohon maaf dan juga mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.